Ada momen-momen ketika panggung politik negeri ini terasa lebih mirip panggung sandiwara ketimbang forum serius negara. Pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan para pengemudi ojek online di Istana Wapres hari itu seharusnya tercatat sebagai pertemuan bersejarah. Seorang wakil presiden yang mau duduk sejajar dengan rakyat kecil mendengar jeritan perut mereka yang kian hari kian perih. Namun, yang justru tersisa di benak publik adalah ejekan. Sri Mulat kalah lucu. Kata-kata itu keluar dari mulut Roy Suryo, pemerhati telematika yang entah sejak kapan menjelma jadi komentator semua isu. Dan sekali lagi, Roy berhasil mengubah forum politik serius menjadi bahan olok-olok nasional. Menurut Roy, apa yang dipertontonkan di istana bukanlah potret tulus perjuangan para driver ojol, melainkan sebuah panggung pencitraan dengan aktor-aktor yang terlalu rapi untuk disebut pejuang jalanan. Jaket ojol mereka masih licin seolah baru keluar dari plastik. Sepatu yang dikenakan bukan sepatu lecet yang biasa menemani ribuan kilometer perjalanan, melainkan Air Jordan, Adidas Yeezy, Nike Air Max, hingga Converse Chuck Taylor. Semuanya berharga jutaan rupiah. Pertanyaan menggelayut di benak publik, apakah benar mereka driver ojol atau sekadar figuran yang dipinjam untuk mengisi panggung kekuasaan? Jika benar ojol tulen, bagaimana mungkin dengan penghasilan harian yang kerap tak sebanding dengan ongkos bensin, mereka bisa bergaya layaknya influencer jalanan? Kritik Roy sebetulnya menggaruk kegelisahan yang sama di hati masyarakat. Pertemuan yang seharusnya menjadi ruang curhat rakyat kecil malah berubah jadi tontonan absurd. Jika tujuan pertemuan itu untuk mendengarkan suara ojol, mengapa yang dihadirkan justru wajah-wajah yang tampak seperti potret brosur aplikasi? Mengapa bukan mereka yang betulan berpeluh di lampu merah, yang pernah digebuk aparat saat demo kenaikan tarif, yang motornya digadaikan karena cicilan macet? Inilah masalah besar politik kita. Realitas rakyat sering dipoles hingga kehilangan keasliannya. Politik lebih suka menampilkan rakyat versi kinclong ketimbang wajah asli yang penuh luka dan keringat. Karena wajah asli itu terlalu menyakitkan untuk dihadapi, sementara rakyat kinclong lebih enak dijadikan bahan publikasi di Instagram. Ketika Roy menyebut adegan ini lebih lucu dari Sri Mulat, kita tertawa getir. Bukan karena lucuannya menghibur, tapi karena kebenarannya menampar. Lelucon politik justru sering jadi tanda bahaya. Ketika realitas dipermainkan, maka yang hilang adalah kepercayaan publik. Rakyat bisa saja menertawakan sinetron ojol di istana, tetapi di balik tawa itu ada rasa muak. Dan rasa muak, jika dibiarkan menumpuk, bisa berubah jadi bara yang tak mudah dipadamkan. Namun, sebelum publik menelan bulat-bulat sindiran Roy, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap sosok yang mengucapkannya. Karena inilah ironi terbesar, Roy Suryo sendiri adalah figur kontroversial yang sejak lama hidup dari kontroversi. Ia memulai karir sebagai pakar telematika di era ketika masyarakat awam masih bingung membedakan internet dan televisi kabel. Ia menempel di layar kaca, mengomentari foto editan, video viral, hingga kasus politik. Seiring waktu, ia juga masuk ke panggung politik praktis, duduk sebagai menteri, lalu keluar dengan jejak yang jauh dari mulus. Kasus aset negara yang tak kunjung dikembalikan sempat menjerat namanya. Dan publik masih mengingat betapa ia sering muncul di media dengan komentar yang kadang lebih sensasional ketimbang substansial. Dalam panggung besar politik Indonesia, ia adalah karakter sampingan yang terus kembali, meski publik tak lagi yakin apakah ia bagian dari solusi atau sekadar bagian dari masalah. Pada akhirnya, politik kita mungkin memang tak jauh beda dari Sri Mulat. Penuh canda, penuh tawa, tapi setelah lampu panggung mati, yang tersisa hanyalah realitas getir rakyat yang tak pernah benar-benar jadi pemeran utama.